Halo semua, balik lagi bersama gue Rafudafu. Dan ya, kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Path. Nah, kali ini gue bakal bahas untuk detail skillnya buat si Luffy Gear 5. Ini sorry ya telat, cuman gue harap udah pada punya semua dan setidaknya ngerti lah sedikit-sedikit untuk playstylenya si Luffy Gear 5. Cuman kalau misalkan nanti kalian masih belum ngerti, kalian bisa nonton video yang satu ini. Karena kan ini karakter mekaniknya juga baru, bisa manjat dinding. Tuh ya, bisa kayak gitu, itu unik juga sih. Dan juga itu nanti ada combo-kombonya lagi. Jadi jangan lupa kalian nonton video ini sampai habis. Dan seperti biasa kita ditemenin sama Kainu di sini, dan mendingan langsung aja kita lihat dulu dari karakter desainnya. Ini dia. Ini tuh karakter desainnya base-nya seperti ini. Loncat-loncat terus ya. Sayangnya sih dia nggak ada versi Giant. Cuman adanya versi Giant itu kalau misalkan Luffy kalian bintang 6 setahu gue itu ada rewardnya. Cuman di sini itu bisa kelihatan sih versi Bone Man-nya. Bisa kelihatan di basic attack tuh ya, dia nonjok-nonjok, itu versi Bone Man kayak gitu. Kalau versi mini giantnya itu pada saat apa ya, bar putihnya itu pasifnya penuh, kalian bisa aktifin di Profound Skill. Nah, pada saat aktifin Profound Skill seperti ini yang berubah ya, lagunya juga berubah. Ini kelihatan nih mini giantnya, cuman gini aja sih, tuh modelnya cuman loncat gitu aja sih, nggak bisa digerakin gimana-gimana banget ya, kayak ngeluarin skillnya langsung dari versi Giant itu nggak ada sih, sayangnya itu aja. Dan oke, langsung aja di sini movement sama dodge. Nah ya, lewat, jadi nggak usah komentar banyak. Seperti biasa pasti move-nya cepat. Terus kalau misalnya dari segi dodge-nya, ini dia, dodge-nya ke belakang, tuh ya, jauh. Terus juga enak setelah dodge basic attack, tuh ya, cepat juga untuk knock up-nya dia. Oh, basic attack-nya juga apa ya, hemat banget. Di sini cuma ada 3. Cuman di basic attack-nya itu ada 3 macam di sini. Untuk yang versi awal ya, basic attack-nya itu seperti ini. 1 2 3 dar. Nah, kayak gitu. Di last hit-nya itu bisa ngasih efek stun ke musuh. Tuh ya. Itu untuk yang versi pertama. Untuk yang versi kedua, itu kalian bisa aktifinnya dengan cara lihat si chain skill-nya. Ya, contohnya misalkan nggak kena lagi, sebentar ya. Kesini dulu. Nah, ini untuk yang kedua, chain skill-nya. Kalau misalkan kayak gini, ini basic attack-nya berubah lagi. Nah, dia di situ ada super armor plus bisa ngasih efek stun juga. Oh ya, keren di situ. Terus untuk yang versi ketiganya, ini berubah lagi. Nah, kalau misalkan chain skill seperti ini, basic attack-nya beda lagi. Nah, dia bakal nge-grab di situ. Cuman sayangnya nggak bisa ngasih efek stun ya. Oh, bisa kayak gitu. Kalau misalkan pengen balikin ke yang versi 1, itu kalian lihat aja chain skillnya seperti ini. Nih ya, chain skillnya kayak gini nih. Nah, itu ke basic attack yang versi 1-nya. Oke, dan terus kita lanjut ke pasifnya. Di sini untuk pasifnya itu yang fill bar ini yang putih. Kalau misalnya nanti penuh, dia bakal bisa berubah kayak yang tadi di awal. Itu yang versi Giant-nya di basic attack. Cara ngisinya itu gampang, bisa dari basic attack, yang dimana pada saat dia kayak gini, nah last hit-nya itu ngasih sepersekian lah kayak gitu. Kalau enggak, misalkan kalian pakai card skill yang begini, nah yang itu ya. Itu kalau misalnya berhasil, nah kayak gini. Nah, kalian serang, itu nanti dia bakal ada seperti ini, circle biru. Kalian pakai, nah dia bakal ngisi full. Bukan ngisi full sih, ngisi fill si garis putihnya. Tuh ya. Terus nanti kalau udah penuh, kalian aktifin. Nah, pada saat kayak gini, lagunya berubah, terus basic attack-nya juga berubah. Oh ya, terus juga nanti ada efek tambahan-tambahan di skill-skillnya. Itu nanti bakal gua bahas di setelah skillnya aja ya, karena takutnya terlalu panjang. Terus untuk yang pasif kedua itu adalah, kalian lihat di kiri atas itu ada angka 11 gitu ya. Kalau misalkan nanti dia pengen aktifin Bajrang Gun, itu kalian harus bikin 20 dulu ya. Cara aktifinnya itu gampang, itu bisa dari basic attack misalnya gini tuh ya, atau nggak bisa aja setelah kalian berhasil nge-counter serangan. Tuh, misalnya kayak gitu. Tapi yang paling mudah sih dari basic attack sih setahu gue. Ada banyak sih sebetulnya. Kemarin gue lihat di WA itu ada banyak banget. Ini ada 19. Cuma kalau basic attack-nya nggak kena pun, ini nggak apa-apa sih. Nah, kalau misalkan udah 20, itu langsung hilang tuh di kiri atas. Terus kalian bisa lihat Bajrang Gun tuh, ya, di ultimate-nya.
Di sini Bajrangan itu bagus banget ultimate-nya karena itu langsung sudden death. Ya, kalian bisa lihat damage-nya total di sini. Ya, lihatnya di atas ini nih, total damage-nya dia. Ini gila, keren banget sih. Tuh, 600.000. Parah sih, itu langsung mati ya. Kemarin sih gue lihat itu ada yang pakai ace, itu bisa langsung ngisi full. Cuman kayaknya entah kenapa bugnya udah hilang sih kemungkinan ya. Kemarin bisa langsung sih, cuman kayaknya udah nggak bisa lagi deh. Ya kurang lebih kayak gitu. Untuk Bajrangan harus bikin 20 dulu baru bisa. Sama yang bar putihnya semoga ngerti ya. Buat dia bisa berubah kayak gitu. Kita lanjut ke skillnya aja. Di sini untuk skill 1 seperti ini. Tuh dia. Skill 1 nonjok ke depan, cuman kalau maju sedikit ini kena nih. Tuh, dia range-nya tuh nanggung jaraknya. Terus kalau misalkan nanti kalian gerakin pakai analog dan skill satunya ditahan, dia bakal seperti ini. Tuh ya. Kalau misalkan kalian tahan itu nanti ada petir-petirnya, itu bisa ngasih efek stun ke musuh. Oh ya, kalau misalkan nggak ada efek petirnya, dia mukul biasa aja. Nah, di sini juga kalian bisa aja manfaatin si analognya dilepas. Jadi contohnya misalkan kalau gini kan si skillnya yang gue lepas ya. Tuh, kalau ini analognya gue lepas nih. Tuh, itu juga bisa langsung auto lock ke musuh ya. Itu informasinya, semoga ngerti. Nah, sekarang lanjut ke skill 2. Di sini untuk skill 2 itu sama ya, bisa di tap sama bisa digerakin pakai analog. Kalau misalkan di tap dia seperti ini. Nah, dia ngasih damage satu area kayak gitu. Terus juga kalau misalkan musuhnya kena, itu ada chain skillnya. Ini untuk chain skill langsung direct ke musuh. Tuh ya, kayak gitu. Dan juga kalau misalkan kalian deketin si skill 2 ini ke musuh, dia bakal langsung ngasih efek stun ke musuh ya. Kayak gitu. Dan kalau misalkan analognya digerakin, dia bakal seperti ini. Nah, dia ada super armor. Terus kalau misalkan skill ini digerakin ditabrakin ke musuh, nah, dia bakalan seperti itu. Dan juga skill 2 ini bisa aja buat ngehindarin serangan musuh. Misalnya gini ya. Tuh. Bisa kayak gitu juga dipakai ya. Pada saat dia nabrakin ke musuh itu ada efek invincible dan juga bakal kebuka 5 opsi di situ serangannya. Nah, yang pertama itu misalkan dari skill 1. Nah, dia bakal seperti itu untuk skill 1. Kalau terus misalkan kita ke chain skill 1. Nah, pada saat dia ke chain skill 1, dia bakal nge-swing, nabrakin ke dinding ya. Kalau misalnya berhasil nabrak, itu nanti chain skillnya bakal seperti ini. Nah, kayak gitu yang petir-petir. Terus untuk yang chain skill 2. Nah, pada saat dia nge-stem, itu bisa di-combo lagi dengan skill 1 atau enggak si chain skill 1. Di-combo lagi. Itu bisa kayak gini. Nah ya, kurang lebih kayak gitu tuh. Terus juga bisa aja dipakein ke skill 2 lagi. Skill 2 lagi, tap. Nah, kalaupun skill 2-nya itu kayaknya cooldown ya. Tuh ya, kayak cooldown gitu. Kalian tap aja. Itu nanti bakal loncat ke bawah, turun ke bawah, super armor, terus loncat lagi ke atas. Nah, pada saat udah kayak gitu kalian bisa combo lagi. Stem lagi. Bisa kayak gitu lagi. Tuh, bisa kayak gitu. Itu udah 4 ya. Terus yang terakhir itu bisa dari dodge-nya. Ditahan dodge-nya. Ya bisa kayak gitu. Nah, pada saat dodge-nya ditahan, gue lupa bilangin, itu bisa ada chain skill seperti ini. Tonjokan bertubi-tubi. Cuman tonjokan ini tuh nggak bisa pakai nggak bisa ngasih efek knock up sih. Jadi hati-hati aja, kalian langsung nyerang lagi biar musuhnya knock up sih. Pakai skill ya setelah itu, gue harap. Terus kalau misalkan kalian gini, bisa aja kayak gini, langsung kabur ke atas, atau nggak bisa di-combine juga. Bisa kayak gini juga. Atau nggak bisa juga kayak gini. Combine seperti tadi. Bisa kayak gini juga. Bebas. Kalian bisa combine seperti apa? Ya kalian bisa wanti-wanti support musuh aja setidaknya ya di situ. Gua harap ngerti ya untuk yang satu ini. Terus juga untuk skill 2 ini kalau yang digerakin analognya itu bisa ditabrakin ke dinding. Nah, kalau misalnya berhasil itu bisa ngasih efek stun ke musuh, nabrak ke musuh ya. Terus ngasih efek yang chain skill yang petir lagi. Nah, dia bisa kayak gitu ya. Gue harap kalian ngerti untuk yang satu itu. Terus apa lagi ya? Kita lanjut ke chain skill satunya kali ya. Ini untuk chain skill satunya dia seperti ini. Ini bisa digerakin sama bisa di tap juga ya. Ini contohnya. Nah, oke, bentar dulu. Gue balik dulu deh ke Zoro. Ini soalnya agak susah sih diterapinnya. Nah, kalau misalkan ini kalau di tap,
dia bakal ada super armor, terus juga buat bisa balikin serangan musuh. Contohnya seperti ini. Tuh ya, Zoro-nya kena. Nah, pada saat udah kayak gini tuh si chain skillnya bakalan aktif, yang dimana itu serangan langsung direct ke musuh ya. Tuh dia ya. Terus juga kalau misalkan di apa namanya, tabrakin ke dinding juga bisa untuk si siapa namanya, chain skill 1 ini ya. Nah, dia bisa kayak gitu ya, mirip kayak si skill 2 tadi, modelannya kayak gitu. Tuh, dia ada super armornya pas pantulan dari dinding kayak tadi ya. Terus di combine kayak gini juga bisa. Oh ya, dia bisa kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian nge-grab itu nggak berhasil, itu bakal seperti itu. Cuma kalau misalnya grab-nya berhasil, dia bisa seperti ini. Dia ada super armornya kayak gitu. Dan juga langsung ada chain skill yang dimana kick dari atas ya. Tuh ya, dia bisa combine kayak gitu lagi. Nah, terus berikutnya sekarang untuk mode yang ada di dinding. Nah, sekarang ini kalau misalkan ingin aktifin itu, kalian harus aktifin lari yang seperti ini dulu. Dengan cara dodge ditahan, atau enggak dengan cara skill 2 ditahan. Dia bisa juga kayak gitu. Nah, pada saat kayak gini kalian arahin ini ke dinding, kalian bisa langsung pakai skill 1, skill 2, atau enggak chain skill. Nah, itu skill 1 kayak gitu, kalau di tap bisa aja ditahan, dia bisa aktifin yang mode petir gini. Tuh, bisa langsung aktifin ngasih stun ya ke musuh. Terus kalau misalnya skill 2 dia kayak gini. Nah ya, kalau misalkan kena dia masih efek stun. Tuh. Kalau misalkan skill 2 ini tuh bisa di tap lagi setelahnya, langsung di combo lagi, itu juga bisa ya. Dan itu untuk yang skill 2 dia bisa langsung kayak gitu. Tuh, itu untuk yang skill 2. Terus kalau misalnya yang chain skill 1 ya bener, ini langsung kayak gini aja sih. Nah, dia buat di combine kayak ginian. Itu untuk skill yang ada di dinding. Ini yang mode base-nya, nanti bakal berubah lagi setelah dia aktifin Profone skill, yang dimana kalau misalnya barnya udah penuh kayak gini. Nah, sekarang kita lihat dulu deh dari Profone skill-nya yang base ya. Ini untuk Profone skill yang base kayak gini. Nah, dia kayak gitu aja sih. Range-nya segini sih. Nah, ya, lumayan sih range-nya ya. Tuh ya, terus juga musuhnya langsung ke knock up di situ. Dan sekarang kita berubah mode dulu. Kita fullin dulu bar putihnya. Oke, tinggal tunggu sebentaran lagi. Dan oke, ini kalau udah kayak gini, itu bisa langsung diaktifin. Kalaupun kalian nggak punya Profone skill, ini kalau misalnya bar putihnya penuh, itu masih bisa diaktifin. Nah, pada saat dia diaktifin, lagunya bakal berubah, terus juga bakalan time stop. Jadi misalkan gini ya. Nah, kalian bisa langsung pakai dodge seperti itu. Ya, di sini kalau misalkan udah kayak gini, lagunya berubah, terus juga basic attack bakalan berubah, ada efeknya, dan juga skill-skillnya. Di sini untuk basic attack-nya dulu deh. Ini untuk basic attack-nya. Nah, dia bakal langsung gigan gitu, ada efek super armornya. Itu damage-nya juga sakit di situ. Terus kalau misalkan skill 1 sekarang, skill 1 itu ada tambahannya adalah Logia Break. Nah, itu Logia Break-nya. Kalau misalkan yang kayak gini, ini masih sama sih. Nggak ada efek tambahan apapun, itu masih bisa ngasih efek stun juga, sama aja. Ya, itu masih sama aja. Cuman tambahannya itu Logia Break. Nah, cuman kalau misalkan kalian berhasil kenain skillnya ke musuh sekarang, itu setelahnya kalian tap basic attack. Nah, dia bisa langsung kayak gini. Ya, combo dari basic attack tadi. Kalau misalkan skill kalian kena ke musuh, nah, dia bisa langsung kayak gitu sekarang. Oke, sekarang untuk skill 2-nya. Skill 2-nya masih sama. Itu kayak gitu. Untuk yang direct chain skill-nya juga masih sama. Tapi kemungkinan damage-nya lebih sakit atau enggak lebih tinggi aja sih knock up-nya di situ, ya. Terus juga kalau misalnya ditabrakin ke musuh, modenya masih sama, nggak ada efek tambahan apapun. Dia masih bisa ngasih efek invincible dan kalian bisa combine di situ, ya. Nah, cuman yang beda itu adalah pada saat dia ditabrakin ke dinding, ini lebih jauh dan lebih lama lagi. Tuh ya. Dia bisa kayak gitu. Dan juga kalau misalnya berhasil, itu bisa ngasih efek stun ke musuh, ya. Sama juga bisa ngasih efek chain skill yang petir. Tuh, ya. Itu kayak gitu perubahannya. Terus sekarang kita berikutnya, oh ya, kalau misalnya skillnya kena juga bisa pakai basic attack langsung. Nah, bisa kayak gitu ya.
Terus berikutnya itu cuman skill aja ya yang bisa pakai basic attack setelahnya. Kalau misalkan chain skill itu nggak bisa. Tuh, ya itu nggak bisa. Nah, terus berikutnya yang chain skill 1 yang kayak gini. Ya, itu masih sama. Untuk yang ditabrakin ke dinding, enak nge-grab juga masih sama, cuman dia ngasih efek stun ya. Nah, sekarang itu yang menarik kalau misalkan si chain skill satunya ditabrakin ke dinding, itu bisa ditahan. Nah, dia bisa kayak gini. Ya, bisa kayak gitu sekarang. Tahan aja si chain skill satunya. Tuh, dia bisa kayak gitu. Itu menarik sih, ya. Keren sih. Bisa langsung ngasih efek stun. Terus juga ada efek efek armor break ternyata di last hitnya dia yang pakai si chain skill satunya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang yang menarik itu adalah dari skill yang ada di dinding. Pada saat sebentar. Kalau misalkan yang run kayak gini, ini masih sama sih, ya. Nggak ada efek tambahan apapun, mungkin damage kali ya, nggak gue perhatiin banget sih tapi. Sekarang kita ke atas aja lari. Nah, pada saat kayak gini, ini masih sama sebetulnya. Cuman dia ngasih efek logia break aja sih ini, pas di atas skill 1. Tuh ya. Kalau ditahan juga masih sama. Tuh ya, itu masih efek stun juga masih sama. Kalau yang ini sama juga ternyata. Yang beda itu pada saat dia pakai chain skill 1 yang kayak gini. Nah, itu sekarang ada super armornya. Jadi itu menarik banget sih. Nah, mode yang kayak gitu tuh, chain skill yang terbang, yang loncatin kayak gitu, itu ada super armor sekarang. Itu enak sih, jadi bisa nabrak musuh sekarang. Itu yang baru sih. Dan kurang lebih kayak gitu, nanti kalian bisa combo-comboin dengan skill-skill lainnya sebetulnya ya. Tergantung playstyle kalian pokoknya. Terus kalau misalkan perform skillnya di mode yang ini seperti ini. Nah, itu dia. Itu sakit sih, ya. Bagus. Ada logia break juga. Ya, dia bisa kayak gitu. Dan terus sekarang kita ke apa namanya card skillnya. Di sini tuh card skill ada 2. Ini pertama 15 detik cooldownnya, yang kedua 20 detik cooldownnya. Nah, di sini itu apa ya ngejelasinnya? Bentar ya, gue pelan-pelan dulu nih. Kalau misalkan kalian aktifin si ini, nah gitu, kalian bisa langsung aktifin combo dengan skill 1 atau enggak skill 2. Nah, bisa kayak gitu. Bisa dikomboin kayak gitu. Kalau misalkan kalian ingin gunain sebagai serangan aja, ya dia bisa kayak gitu. Atau nggak bisa aja buat di ini ya, yang ngedodge serangan musuh. Nah, bisa gitu. Itu bisa kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kalian aktifin, dia ada circle biru. Sebentar. Nah, itu bakal ketawa kayak gitu. Nah, cuma uniknya ini tuh kalau misalkan kalian berhasil ngehindarin serangan ya, kalau jaraknya deket misalkan, dia itu chain skill-nya beda lagi. Nah, chain skill-nya bakal seperti ini. Nah, yang loncat kayak gitu, itu super armor. Cuma kalau jaraknya range, nah ini bakalan yang kick dari atas tadi, yang stem kick. Nah, kayak gitu. Cuma kalau misalkan jaraknya dari jauh, misalkan gini ya. Nggak kenal lagi. Nah, dia bisa langsung ngasih serangan chain skill itu yang direct hit. Nah, itu beda tuh. Dia ada 3 perbedaan di situ. Jarak dekat, jarak menengah, sama jarak jauhnya. Kalau misalkan bisa menghindari serangan musuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan berhasil lagi, kalian bisa ngasih efek ketawa lagi. Nah, kalau misalkan nanti udah ketiga kalinya ya, sekali lagi. Nah, ketawa lagi. Dia bakal ada mode bulan seperti ini. Dan mode bulan ini bisa ngasih efek time stop. Nah, gitu. Jadi itu mirip-mirip Kenbun-nya si siapa ya namanya? Rayleigh ya. Dia bisa kayak gitu. Itu harus 3 kali dulu tapi ya buat ngindarin. Nah, sekarang kita ngomongin ke chain skill yang satu lagi. Ini untuk chain skill yang dimana dia seperti ini. Ngasih super armor. Terus juga serangannya itu stun ya ngasihnya. Kalau kalian yang nggak bisa pakai chain skill card skill yang 1 ya, yang tadi tuh, kalian bisa pakai skill ini aja. Cuman gue lagi pengen itu pakai yang skill card skill yang 1 aja. Karena itu nanti bakal lebih fleksibel lagi sih ke depannya ya. Itu kurang lebih kayak gitu untuk card skill yang 1 lagi, cooldownnya 20 detik.
Dan untuk ultimate-nya tadi udah lihat bajranggannya. Terus sekarang untuk ultimate yang base-nya seperti ini. Nah, ini kayak gitu ya untuk ultimate-nya. Range-nya sih oke, range-nya lumayan sih ya kayak gitu. Terus sekarang untuk support-nya kita lihat dulu. Nah, untuk support dia cuman 2 aja kesempatannya, cooldown-nya 25 detik. Oh, oke. Oh, dia langsung kayak gitu aja sih ya, mukul musuh langsung knock up. Gue kirain bakal kayak gimana, ternyata gitu aja. Dan oke, kurang lebih kayak gitu untuk skillnya Luffy Gear 5. Nah, di sini tambahan yang perlu gue tambahin itu adalah kalau misalnya nanti dia manjat dinding, bar putihnya habis ya, dia bakalan seperti ini. Gue lupa bilangin lagi tadi. Tuh ya, dia bakal seperti itu. Atau enggak kalau misalkan analognya dilepas, nah dia kayak gitu juga. Terus kalau misalkan untuk awalan, kalian bebas sih, maunya nungguin serangan musuh dulu kah? Kayak gini. Terus langsung kayak gini. Atau enggak kalian bisa aja pakai skill 2 dulu. Itu bebas, terserah kalian. Atau enggak kalian bisa aja mantulin. Itu bebas, terserah kalian. Karena ini memang tergantung musuh sih. Kalau misalkan Luffy Gear 5 saran gue. Bisa juga pakai card skill dulu. Kayak gitu juga bisa ya. Jadi bebas, cuman kalian perlu latihan aja untuk Luffy Gear 5 ini. Semoga jelas semuanya. Dan nanti bakal gue kasih lihat juga deh gameplay-gameplay lainnya dia. Jadi gitu aja untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih.